اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا معقب لحكمك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم وفق أمة سيدنا محمد لإحياء سنة سيدنا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, satukanlah hati mereka. Ya Allah, satukanlah fikir mereka. Ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka. Ya Allah, satukanlah kefahaman mereka untuk kerjasama menghidupkan agamamu, memakmurkan masjid-masjidmu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barakah, keturunan-keturunan yang soleh, teman-teman yang baik untuk kerjasama menghidupkan agamamu, memakmurkan masjid-masjidmu dan menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat syirik, daripada kesombongan, daripada riya, daripada hubbud dunya, daripada sifat-sifat yang kau murkai. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman dan yakin, dengan syukur dan sabar, dengan ridha dan ikhlas, sehingga kami mudah untuk menjalankan agamamu, mengamalkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini. Ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini. Ya Allah, berkatilah usaha agama ini. Ya Allah, terimalah usaha agama ini untuk asbab hidayah seluruh alam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman. Hidupkan kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami dalam ridha-Mu. Kumpulkanlah kami semua bersama orang-orang yang Kau ridhai di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada teman-teman santri untuk melanjutkan programnya, dan yang lain bapak-bapak wakil-wakil dari halakoh dari mahalah untuk merapat lagi. Silakan.
Silahkan yang dari belakang, dari utara, dari selatan untuk merapat lagi. Kita akan mendengarkan lagi kargozari dari makalah-makalah. Monggo. Supaya ada peningkatan. Monggo, maju. Silakan Pak. Bismillah. Masya Allah. Yang belakang, utara, selatan, silakan Pak, merapat Pak. Kita dengarkan dengan tawajuh. Kita sawak lenggah kanthi sae mawon sampun dihitung sebagai perjuangan. Keranten niki lungguh niki badhe berjuang, badhe usaha ngesangkan agami seluruh alam. Sama nunggu miset sithik ngaten nika mun wonten nilaine seluruh alam. Nggih. Monggo niku kidul sing untuk kula niku Pak Ihsan mau di ngalornya di sini. Ini gua kulon sampean Pak Ihsan, kulon sampean dijak ngenten. Masya Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Masjid Nabawi dalam 10 tahun yang terakhir itu telah mengeluarkan 150 rombongan jamaah dan 25 rombongan langsung disertai oleh Rasulullah SAW, sehingga asas daripada masjid sebagaimana Masjid Nabawi dapat mengirimkan jamaah-jamaah ke seluruh dunia. Maka sekarang ini saat menghendaki bagaimana tiap-tiap masjid dapat menyambut takazah alam, bahkan bagaimana supaya masjid-masjid kita pergi ke negeri-negeri yang paling jauh dengan biaya yang besar. Itu yang dikehendaki, sehingga masjid-masjid dapat menyambut takazah alam. Sekarang lanjut Kargozari Zon 6. Jadi Zon 6 ini Kargozari wakilnya sinten iki? Tapi Zon 6 nggih, sinten wakile? Oh, 5 ta? Ini nembak nih. Nggih, Zon 6 tapi niki. Sinten? Ya, dari Zon 6 ini masjid mana dari halakoh mana sing wis iso ngetoke jamaah 4 bulan negara jauh utawi 4 bulan IPB utawi 4 bulan dalam negeri, terakhir 40 hari dalam negeri. Masjid pundi, halakoh pundi, tapi dari Zon 6 ini mun enten apa dereng sing sudah berhasil bentuk jamaah dari masjidnya masing-masing. Nggih, kuwi karo dari Mas. Masjid putih. Jenam. Nggih, masjid kula niku sampun tapi tiangnya mboten ganep. Enten lagi sing ade kuwi. Ada enten tiang gangsal, yang sekawan. Nggih. Yang nggih keromben setunggal jamaah. 4 bulan 40 hari Sekawan dosa dinten datang Gresik. 40 hari kan Gresik. Nggih. Jumlahnya pinten? Jumlahnya 11. 11. Pundi masjidnya? Masjid Al Mutakin.
Pundi saniki malam takin. Dalam pinggir kula. Dengan jangan. Nggih, tapi karo jari. Jadi Nggih. Pengeluaran jamaah dimulai saking mengundang makan, nanti mengundang makan niku sampun wonten nggih sekitar 1 tahun. niku tahun yang lalu apa tahun ini? Tembe niki. Nggih. Terus setiap selesai keluar niku terus membentuk napa niku 5 tahapan niku ingkang 40 hari, ingkang IPB tahun ngajeng niku 1 jamaah. Terus tahun ini rencananya 1 jamaah tapi dereng berangkat. Terus negeri jauh niki 3 orang niku nggih panggah mawon kontal kanthi senajan dereng berangkat niki niate bijing Desember niku. Ingkang sampun nggih 40 hari niku sampun saged berangkat yang. Terus dari yang jamaah 40 hari satu masjid 11 orang. Niku pun mufakat. Ya, tahun ngarep itu dadi 11 jamaah. Kan satu masjid 11 orang. Tahun ngarep dadi 11 jamaah. Niku pun mufakat napa dereng? Dereng. Dimusyawarahkan dereng disuarakan. Terus dari uang 11 niku sing niat tahun ngarep dadi 4 bulan tiang pinten niku. Pun apa dereng? Nggih, niki dereng musyawarah malih nembe wangsul, nembe sami wangsul. Justru baru pulang itu sudah punya niat. Mana dereng? Dereng. Pundi mana niki? Nggih, cekap. Ya. Jam 7 tapi jam 7. Dan wakilnya jam 7. Nggih. Sinten jam 7? Jam 7 pundi niki? Rogo Barat. Nggih, Rogo Barat. Rogo Barat karo Pacitan. Sinten wakilnya? Jam 7. Sinten? Ayo, jadi, kalau jadi. Sinten Pak Sabuddin? Wonten taun iki. Pak Sabuddin taun iki. Kaya awak. Oh iya, Pak Sabuddin. Iya. Enam namung setunggal masjid Pak Agus Junaidi sing saged cetak kejapan ki apa? Kediri wonten? Al-Hidayah 1 jamaah? Nggih. Babatan 1 jamaah? Ya 1 jamaah 40 hari. Nah ya. Bulannya Pak Khalid wis sak jamaah dhewe. Dereng. Terus Al-Hidayah wis sak jamaah dhewe. Dereng. Dereng wis tunggal kok. Wonten kowe? Nggih, tapi niki Jum 7. Pundi masjid sing pun berhasil ngetoke jamaah 4 bulan negara jauh IPB utawa 4 bulan atau 40 hari dalam negeri sak masjid. Jam 7, nggih. Mrenten apa dereng? Dereng wonten. Paling kathah tiang kalih. Paling kathah tiang kalih sak masjid. Nggih. Gabungan 2 masjid. Nggih. Blas jam 7 dereng wonten. Dereng. Dan sak halaqah. Sak halaqah insyaallah. Pundi halaqah pundi? Rata-rata saben halaqah sampun. Sak halaqah Jonggol kalau wingi niku 4 orang 1 jamaah. Sak jamaah 4 orang. Nggih. Aku dhewe 4 orang. Nggih. Sak jamaah 4 orang. Maksudnya dari 1 halaqah berangkat 4 orang. Dari halaqah jenengan 4 orang. Nggih. Terus gabung dengan halaqah lain. Nggih. Nah, ya sing sak jamaah 1 halaqah sak jamaah wong 9, wong 10, wong 12 pun dereng. Sak halaqah, sak zon 7, sak halaqah ngetoke jamaah dhewe. Ngerayun menawi. Rayun. Pundi rayun? Betul. Pak anu. Pak Saudara. Pak Juminto. Enten. Nongko dono nggih sampun. Nongko dono sak jamaah 4 bulan atau 40 hari? 40 hari.
40 hari. Nggih, tapi nang kodono wakile. Nah, nggih mun. Saniki Pak Samsudin wakile. Sak jamaah wong papat tapi iki dereng wong songo niki. Wong papat tok. Nggih, gitu lho. Wong pira? Yang 8. Wong 8. Nggih, petang dina. 40 hari. Wong 8 sing pun tahun iki napa tahun wingi? Tahun niki nggih. 40 hari, wong 8 40 dina. Sak sampunipun mantuk niku pun mufakat. Tahun ngarep niku dadi 8 jamaah. Mun napa dereng? Dereng niku. Dereng niku. Kudu wis mufakat kabeh niki Pak. Sing mahalah, masjid, halaqah wis ngetok sak jamaah niku wong 8 niku tahun ngarep kudune 8 jamaah. Jadi baru fikir dakwah niku. Dereng wonten niku nggih? Dereng wonten. Nggih. Dan tapi niki mungkin jenengan pikiraken. Nggih? Nggih. Terus sun 8 jadi. Ora tau dereng iki 8. Walu, tapi walu. Una tara dereng sak masjid. Jeneng wakile walu. Jadi walu nggih. Lagi sak halaqah nih. Walu. Sak masjid menawa tara dereng sing berhasil untuk jamaah ki Mbak. Dereng wonten? Dereng. Sak sun walu. Nek sak halaqah. Alhamdulillah untuk tahun ini dari Halaqah Trenggalek Kota memberangkatkan satu jamaah 12 orang ke Kalimantan. 12 orang. Insya Allah. 12 orang. 40 hari? 4 bulan 40 hari. Enggak, 4 bulan atau 40 hari nih? Saya 40 hari. 40 hari. 40 hari? Nggih. Terus dari yang 40 hari niku wis mufakat. Tahun ngarep rolas jamaah 40 dina atau 4 sasi. Dereng mufakat iki. dereng. Wis mufakat tahun ngarep 4 sasi misalnya gitu. Sebagian ada yang berazam 4 bulan dan sebagian masih bagaimana istiqomah 40 hari gitu. Kan masih ada yang baru. Nggih, tapi tetap begini. Niki Bapak sekalian. Ini bagaimana setiap masjid berhasil membentuk jamaah sendiri. Global Mudar King Mewat. Global Mudar King Mewat. Lah, omahe wong-wong mewat niku lho Pak. Kula tingali kalih grene panjenengan sik apik grene panjenengan lho. Niki saestu lho niki. Omahe wong mewat niku kalih grene panjenengan sing rawuh teng mriki niki. Sik luwih apik lho. Grene panjenengan. Nggih. Dalane nggih sik apik dalan dusune panjenengan. Iku dalane, gitu. Nggih. Tapi wong mewat niku lho, sak masjid kok iso ngetokke rombongan wong 7 negara jauh, ngoten. Ya. Wong 5 negara jauh. Negara jauh iki, Pak. 5 bulan. Ono iki 5 bulan. Napa mboten isin Pak mungkin ning yaumul kiamah disuni kargo jari ngoten niku. Niki saestu niki, Pak. Nggih. Niki betul-betul innama tunsaruna bidu'afaikum. Pertolongan Allah bersama orang-orang du'afa, fuqara wa masakin. Betul-betul di zaman sakniki wujud nyata. Niki nek omahe wong sugih terus gak apa-apa. Lah iki uang omahe kalih omahe jenengan ngono wis apik omahe jenengan wis. Nggih. Jenengan kan malam berkah lewat omah kula niku lho. Nggih lho. Omah kula pikir dalan niku lho. Cek apik omah kula niku nggih. Omah kula sing direpot niku lho. Jangan lewat niku. Cek apik omah kuwi karo omah wong mewah niku. Tapi dan ini jangan pikirkan tapi gitu. Sepeda motor ya elek-elek ngono. Tapi iso berangkat negara jauh niku lho. Kalau kok mau apik model saiki nggih mboten sepeda motor nggih kok tinggal elek-elek. Tapi kok iso mangkat. Niki napa rahasiane?
Gitu. Napa rahasia ini? Enten napa innama tunsuruna bi du'afaikum. Pertolongan Allah Gusti Allah. Bantuan Allah bersama orang-orang du'afa, fuqara wa masakin. Ini karena dungane mandi. Donga mandi. Gitu. Lah ben donga mandi, donga iso berhasil memenuhi takazah-takazah alam. Gitu. Ini udah rahasia nih. Dan ini mau saat kalau ini bermaring nasihat. Ya. Mau saat dalam usaha Indonesia di Nidamuddin ini sudah memberikan nasihat. Ya, bagaimana tiap-tiap masjid, tiap-tiap pekerja dakwah harus memiliki 4 sifat. Ya. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap pekerja dakwah harus memiliki 4 sifat ini. Pertama kali apa? Ya. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap pekerja dakwah butuh ngadai 4 sifat. Ini nasihatnya monosan ben bisa menyambut takazah sak donya. Pertama kali dalam dakwah ini dikerjakan dengan kelembutan dan kerisauan. Dengan apa? Kelembutan, kerisauan, kasih sayang. Yang kedua dengan sifat memaafkan. Awal dewi ini kita semuanya harus punya sifat memaafkan keadaan umat seluruh alam. Memaafkan. Jangan kan ngertos deh. Sudah sering kita dengar bagaimana sahabat jadi ahli surga. Karena apa? Sebelum tidur memaafkan. Sebelum tidur apa? Memaafkan saudara-saudara muslim. Ini sifat. Yang ketiga mendoakan di malam hari, makfirah, keampunan. Teman-teman dalam perjuangan ini. Yang keempat musyawarah. 4 perkara ini. Pertama kali dengan kerisauan, prihatin, kelembutan. Kalau kita risau, prihatin, kelembutan, seperti pengemis itu. Pengemis itu kan DP jaluk ngerengek walaupun di sana ini kan nggih mawon tetap gitu. Yang kedua memaafkan. Kita harus memaafkan. Mulai sekarang ini nggak ada permusuhan dalam dakwah, nggak ada permusuhan sesama ahli masjid, nggak ada permusuhan bersama ahli kampung. Tidak ada permusuhan dengan umat Islam. Nggak ada. Memaafkan, memaafkan. Karena permusuhan di dalam masjid, di dalam dakwah, di dalam kampungnya kepada umat Islam, permusuhan itu sifat binatang, hewan. Mulai sekarang tidak ada lagi. Memaafkan, dimaafkan, dimaafkan, sehingga malam hari mendoakan makfirah, keampunan, sehingga kita menjadi masuk surga tanpa hisab. Akhirnya sak masjid, sak mahalah, sak halakoh, sak kampungi timbul sifat kasih sayang. Timbul sifat apa? Kasih sayang. Kalau kasih sayang, saling mencintai, senang nyambut gawe. Jadi senang kita itu bekerja, senang kita 2,5 jam, senang DTI, senang takazah, sampai takazah kata yang berat-berat pun senang. Tapi nek pingget atine, musyawarah, delok rupane wis wegah lungguh musyawarah. Kok taklid delok wong wis wegah lungguh taklid. Apa meneh musyawarah, apa meneh 2,5 jam. Ini wis pingget atine gitu. Gitu. Makanya jenengan kita semua itu disuruh memaafkan. Kalau nggak ada seperti itu, nggak ada perintah memaafkan. Maka ini nasihat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang niki ringkese. Jangan nawas niki firman Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalam. Surat Ali Imran 159. Niki mau waca. Niki nasihat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niki
Sing dadekake nek wis rukun seneng, mejite, mahalae, halakoe, kampunge seneng nyambut takazah alam. Ngene kok. Seneng 2,5 jam seneng, TTI seneng, ya. Ngurit 5 amal ya seneng. Tapi wis pinggit atine biar seneng. Biar murid takazah agama. Gitu. Maka mulai malam ini setelah musyawarah, ya, semua memaafkan orang-orang di masjid kita, halakoh kita, dan umat Islam di masjid kita, kampung kita, di daerahnya masing-masing, bahkan umat Islam sadunia. Assalamualaikum. Supaya apa? Supaya apa? Iso bentuk jamaah dari tiap-tiap masjid menyambut takazah alam. Tapi takror niki, Pak. Niki takror niki nasihat muasal lho, Pak nggih. Niki mungkin jenengan betul di masjidnya masing-masing, ini dibawa ke masjidnya masing-masing. Niki oleh-oleh hasil musyawarah di Mutin itu kata niki. Untuk bisa menyambut takazah alam tadi kargo jari to. Jenengan kan berkargo jari. Dari kargo jari tadi loh. Kan belum bisa bentuk jamaah seluruh alam itu belum bisa. Dan Isa tuh ya wow. Tapi 4 perkara nasihat dari mulai saat ini supaya bisa menyambut takazah alam. Ben seneng nyambut gawe, seneng 2,5 jam, seneng DTI, ya. Coba 4 perkara niki. 1, kelembutan, kerisauan. Ya. Dakwah harus lembut, harus risau. Aku gak iso, watakku menjadi kasar gini iki. Tidak ada. Tidak ada yang itu. Kita harus berani merubah sikap. Berani merubah sikap. Sayyidina Umar demikian kasarnya, tapi lembutnya, hatinya, risaunya berubah. Apa dengan luweh hebat ini bang Sayyidina Umar. Patek ini segini iki, kai sampai kon lembut. Kelembutan, kasih sayang, kerisauan. Latihan untuk latih, minta doa, ya Allah, aku ini kasar, ya Allah lembutkanlah hati aku. Doa Sayyidina Umar. Ya Allah, aku ini keras, lembutkanlah hati aku. Doa seperti itu. Ya. Ini ada yang kerisauan, kelembutan. Yang kedua memaafkan. Sebelum tidur memaafkan. Yang ketiga mendoakan di malam hari keampunan maghfirah keadaan diri kita, satu masjid, satu kampung, umat di seluruh alam. Ya. Yang keempat musyawarah. Musyawarah di rumah keluarganya, musyawarah di masjidnya masing-masing, musyawarah di halakohnya. Ya. Makanya setiap pekerja dakwah kudu melu musyawarah. Bahkan wong iman kabeh kudu melu musyawarah, diajak musyawarah. Ya. 4 perkara niki. Nggih. Jam 9 kargo jari. Jam 9 tapi nggih, kargo jari jam 9. Sini si mewakili jam 9. Tapi jam 9 si mewakili jam 9 tapi kargo jari. Nggih. Pinten masjid sing berhasil bentuk jamaah kiambak. Tapi sinten? Sing enak iki sapa? Sing enak iki sapa? Sinten? Abu Bakar. Piye? Abu Bakar. Diminta Abu Bakar iki. Masjid sing berhasil bentuk jamaah sendiri. Pirang masjid sak zon 9 nih. Sing wis berhasil bentuk jamaah sendiri 4 bulan 40 hari atau IPB negara jauh. Alhamdulillah niki sin 9 saking pangkur setengah masjid sing pun nembe kula ngertosi lajeng 7 niku 3 masjid. Sak masjid. Nggih, sing masjid. Itu sak masjid. 3 masjid sing 7 niku. Nggih, masjid sinten niku? Sing bentuk Ampel, Batu Muslim, Kalih Legen, Darul Iman. Jadi 3 masjid? Nggih. 3 masjid? Nggih. Ya. Terus 4 bulan atau 40 hari? Niku nembe kanthi dinten.
Terus niku sing bentuk mungkin jane orang wis sekolah berarti 4 bulan jalan kaki dan sakit bentuk sangat sing tahun ini berhasil bentuk jamaah dalam sing tahun ini wis berhasil bentuk jamaah tigang jamaah 4 bulan atau 40 hari sekawan dosa dinten dari yang sudah berhasil 40 hari satu jamaah tiang pinten enten sing 9 enten sing 8 enten sing 9 tahun ngarep menjadi 9 jamaah utawa 8 jamaah bener apa dereng namung dipun tarjetaken mengke tahun ngajeng niku sekawan wulan jalan kaki tarjetipun 4 jamaah 8 jamaah bukan sekawan wulan tapi 8 jamaah 4 bulan bener dereng niku nembe tarjetaken mengke tahun ngajeng niku sekawan wulan maksudnya dari zon 9 niki masing-masing individu para penanggung jawab utawi para pekerja dakwahnya sing wis maca Hayatus Sahabah utawi kisah-kisah sahabah bendino infirodi tiang pinten niki mboten patek apa nek kula dhewe pun maos niku tapi zon 9 angkat tangan pun apa dereng zon 9 sing rawuh niki para kanca sing pun maos nggih dikatus sahabah infirodi cobi sing pun Sun songo sing pun maca sahabah hari-hari lagi loro tok Sun songo sing hadir sinten tapi Sun songo angkatan semuanya Sun 9 wah nggih cekap Mas niki Bapak sekalian ya bagian daripada masjid-masjid bisa membentuk jamaah sendiri ke seluruh alam takazah yang ke negara jauh ya yang kedua yang pertama kan 4 tadi gitu yang kedua nasihatnya Maulana Sa'ad ini ya tiap-tiap para pekerja dakwah ya para pekerja dakwahnya itu tiap-tiap hari membaca Hayatus Sahabah nggih saiki sapa sing wis duwe yang sudah punya Hayatus Sahabah jilid 1 jilid 2 jilid 3 tapi yang sudah punya ya pakai wong piro iki ya pakai seprapate iki ya jilid 1 jilid 2 jilid 3 ya jilid 1 itu dakwahnya para sahabat jilid 2 itu rukune para sahabat jilid 3 niku nusrah ghaibiyah sing diturunkan kepada para sahabat ya jilid 1 bagiannya dakwahnya para sahabat jilid 2 itu bagiannya kasih sayang kerukunan satu hatinya para sahabat jilid yang ketiga itu pertolongan yang gaib yang Allah berikan kepada para sahabat maka ini harus dibaca ya. Nanti selepas musyawarah ini ya sing gawa duwe aja jajan aja ning warung ya sing gawa duwe aja jajan aja gawa warung aja tukoke bensin ya aja tukoke bensin dibelikan kitab Hayatus Sahabah isone lagi jilid-jilid tuku jilid siji isan lagi jilid loro tuku jilid loro isan lagi jilid telu ya beli yang jilid 3 punya uang beli semuanya ya ini bagian dari takazah ya bagaimana tiap-tiap pribadi para penanggung jawab atau para pekerja dakwahnya tiap hari sediakan waktu taklim infirodi membaca Hayatus Sahabah ini takazah ini hasil musyawarah Nizamuddin loh Pak ini hasil musyawarah Nizamuddin nih katanya bulan yang lalu sudah dibagi-bagikan di fotokopi gini Pak gimana sudah dibaca belum belum dibaca ya makanya ini dimudahkan kan ini ya masing-masing para pekerja dakwah harus membaca Hayatus Sahabah
Kalau kita membaca Hayat Sahabah tiap-tiap hari infiradi, ya, di samping taklim ada taklim istimai, taklim di masjid, taklim di rumah itu istimai, gimana? Taklim infiradi. Nah, ini pada saat menghendaki coro kasarannya itu adalah SDM-nya karkun kalau para pekerja dakwah itu dinaikkan, ya. Mutu kualitas para pekerja dakwah itu harus naik, ya. Sekarang kalau dosen harus S2, kalau gitu. Kalau guru SD ya harus S1, ya. Harus itu sudah nih. Nah, demikian juga para pekerjaan kudu sinau, iso cerita Hayatus Sahabah, ya, iso cerita. Kalau di Pakistan, Pak, itu tiap-tiap hari bahkan di berita Kaza suami, istri, anak kudu iso cerita setelah taklim istimai. Setelah selesai taklim istimai, bapaknya cerita kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, istrinya cerita kehidupan Khadijah radhiyallahu, anak laki-lakinya cerita kehidupan Khalid bin Walid, besoknya suaminya cerita mengenai Umar radhiyallahu, istrinya cerita mengenai Ummu Hakim radhiyallahu, anak laki-lakinya cerita mengenai Bilal radhiyallahu. Nah, bergantian cerita-cerita sahabat di rumah-rumah, ya. Wah, Pak, lo kok dereng sakit cerita tadi pripun nih, Pak? Itu tandanya tidak pernah baca kisah para sahabat. Tandanya seperti itu. Ini. Jadi ini takazah utama yang harus kita baca. Sediakan waktu 5 menit, 10 menit membaca kisah-kisah. Ini yang akan menimbulkan spirit, menimbulkan jizbah, semangat, kerisauan, ya, motivasi, optimisme untuk menyambut takazah seluruh dunia. 270 negara di dunia, ya. Para sahabat menyambut takazah agama 270 negara di dunia, ya. Yang akan membentuk sifat takwa, sifat ikhlas, sifat tawadu, ya. Ini yang akan jadi sebab para pekerja dakwah senang nyambut gawe, menghidupkan masjid, ya, menghidupkan DTI, ya, menghidupkan amal rumah, ya, menyambut takazah alam dengan membaca Hayatus Sahabah hari-hari. Ini yang harus disiapkan sehingga rumah kita tidak lalai. Contoh sahabat, pada saat berpesan contohlah sahabat, contoh kehidupan sahabat, ya. Dalam dakwah jangan melihat karkun, tapi lihatlah kehidupan Nabi sahabat, ya. Kalau melihat karkun kecewa, ya. Jangan dilihat, ya, jangan dilihat. Lihatlah kehidupan Nabi sahabat. Caranya baca Hayatus Sahabah hari-hari. Ini hasil musyawarah Indonesia di Nizamuddin supaya kita bisa menyambut takazah alam, supaya kita ada spirit, semangat, jizbah, kegairahan menghidupkan DTI, ya. Keluarga kita saling mendorong menghidupkan, oke. Ini harus diiling-iling lagi. Nanti yang harus dibawa ke masjidnya masing-masing. Nggih, tapi saat ini kita takror. Takrornya apa? Membaca Hayatus Sahabah tiap-tiap hari, infiradi. Niku takrornya. Tiap-tiap hari membaca kisah sahabat infiradi. Pun baik, Masya Allah. Kisah-kisah sahabat tentang fadilah amal niku, kisah-kisah sahabat tentang fadilah amal itu bagian yang terkecil daripada Hayatus Sahabah, ya. Hayatus Sahabah itu 3 jilid, saliki jadi 4 jilid bahasa Arab, ya. Wis terjemahke bahasa Indonesia dari 3 jilid. Sing tengah fadilah amal niku bagian kecil, Pak. Nggih. Sing komplit nggih jilid 1, jilid 2, jilid 3. Terjemahan nggih pun wonten, ya. Jadi supaya beli, ya. Supaya beli takazah, ya. Ya, beli kan takazah kan, ya. Disiapkan masing-masing. Terus saiki zon 10. Jadi karo jadi zon 10. Sinten wakil zon 10 tapi karo jadi zon 10.
Sinten? 10 Pak, sinten sing mewakili sinten? Napa Pak Nasron, napa Pak Samingun, napa Ustaz Yahya, napa sinten tapi sinten? Sinten Pak? Pak Samingun? Ya, tapi nggih. Nggih. Dewi Kargojari mewakili 10. Nggih. Saniki Zon 10 itu di halakoi panjenengan, terutama di masjidnya jenengan, omahe sing wis urip taklim 6 sifat taskil. Ya niki jadi. Pinten omah nek ning masjid jenengan niku? Taklim rumah 6 sifat taskil. Gitu. Dan sing urip niku tuh pinten? Yen kula taklim nembe gesang 6 tempat, sing gesang mudzakarah, terus taskil kalih griya. Nggih, kalih griya. Sak masjid jenengan kalih griya. Nggih. Masjid jenengan pinten kakak? 60 kakak. 60 kakak yang mengerjakan taklim rumah 6 sifat taskil. Nggih. Bon, cekat Jun 11 ya jadi. Kalau jadi Jun 11 60 kakak 2 rumah. 60 kakak 2 rumah, taklim rumah 6 sifat taskil. Niki karo jane Pak saya. Jun 11 tapi iki apa satar napa tidak Pak anu. Oh. Nggih. Masyaallah. Nggih. Halakoi jenengan, masjide jenengan pinten kakak sak masjide jenengan? Alhamdulillah yang masjid kula niki sekitar 80 kakak, tempat 80 kakak mushola, masjid 1. 80 kakak sing urip taklim rumah 6 sifat taskil pinten omah? Sing urip taklim niku 11 rumah, sing taskil 6 sifat ada 2 tempat. Tempat kula piyambak kalih kene niku sen. 2 rumah. 80 kakak. Sing urip taklim rumah 6 sifat taskil 2 kakak. Nggih. Ya. Seperti itu. Nggih. Jun 12 jadi. Jun 12. Sinten sing mewakili? Jun 12. Sinten sing mewakili Jun 12? Monggo Pak. Al-Huda beli. Al-Huda berapa kakak? Al-Huda 121 kakak. 121 kakak yang hidup taklim rumah 6 sifat taskil. Yang sudah hidup taklim rumah betul sing urip taklim. Yang hidup taklim rumah 6 sifat taskil. Berapa kakak? 75 kakak. 75 kakak. Yang hidup taklim rumah 6 sifat taskil. Iya. Bukan taklim rumah ya. Taklim rumah 95. Kemudian hidup taklim dengan sifat taskil 75. Ya. 75 rumah. Ada taklim rumah 6 sifat taskil. Sudah ya? Terus sing keluar jamaah 3 hari mas turut pinten per 3 bulan baru per 3 bulan bukan per bulan, bukan per 3 bulan 3 hari mas turut pinten pasang berapa pasang? dereng Pak? Dereng. Loh, ini kargo jari loh Pak, ini kargo jari dereng. Berarti taklim rumah 6 sifat taskil niku nggih tesih dereng. Ya wis dilakoni, tapi dereng taskil. Gitu. Nek wis taskil, ya. Iki kowe derenge moro saat ketika
Semua sudah taklim rumah nafsi taklim, sudah. Tidak secepat itu menjawabnya. Dipikir dhisik. Ya, dipikir dulu. Karena apa? Jamaah 3 hari masturatnya belum sesuai dengan taklim rumah dalam sifat taskil. Benar ya? Nah, tiap rumah taklim rumah dalam sifat taskil itu jamaah masturat itu wis mungkin nek al-huda ya paling tidak per bulan ini sangat oleh jamaah dewi. Ya. Ini ya. Niku yang perlu disiapkan. Nggih, cekap. Ya. Cekap. Ini taklim rumah 6 sifat taskil ini satu paket. Ini bagian daripada hasil musyawarah Indonesia di Nizamuddin. Bagian dari hasil musyawarah Indonesia di Nizamuddin, taklim rumah 6 sifat taskil. Ya. Hari ini yang taskil bapaknya, besok yang taskil istrinya, besok yang taskil anaknya. Taskil rijal dan taskil masturat. Taskil rijal dan taskil masturat. Taskil rijal dan taskil masturat. Ini bukti tiap rumah taklim rumah 6 sifat taskil. Ya, ada buktinya. Kalau ini dikerjakan betul-betul sungguh-sungguh, tiap-tiap masjid akan bisa mengeluarkan jamaah karena masturatnya mendorong rijalnya keluar, baik negara jauh 4 bulan atau 40 hari. Demikian juga akan menyambut takazah masturat, baik 15 hari masturat, 10 hari 3 hari masturat dari tiap-tiap masjid. Ini buktinya. Ya, ini evaluasi, mudoroso, muhasabah. Ya. Ini apa? Muhasabah, koreksi. Maka niat dakwah itu islah diri. Niat dakwah itu apa? Islah diri. Ya, islah diri. Lah inilah islah diri kita. Ya, bagaimana rumah-rumah kita taklim masturat, taklim rumah, kemudian 6 sifat, kemudian apa? Taskil. Silakan. Nah, ini bagian dari nasihat hasil musyawarah Indonesia di Nizamuddin supaya apa? Masjid-masjid dapat mengeluarkan jamaah tidak lepas dari peran ibu-ibu mendorong suami. Tidak lepas dari peran ibu-ibu mendorong ini. Kalaulah kata mulai saat ibu-ibu tidak mendorong, takazah alam nggak terpenuhi. Takazah tiap-tiap masjid tidak terpenuhi. Takazah 4 bulan 40 nggak akan terpenuhi. Kalaulah istri tidak memberikan dorongan. Oke. Nah, ini bagian daripada takazah tadi. Oke, terus tadi kita keror taklim rumah sifat taskil. Buktinya ya takazah alam terpenuhi dan takazah masturat pun juga terpenuhi. Sabar baik, masya Allah. Jadi was kalian, jadi ini yang dimaksud menolong agamanya Allah. Ya, menolong agamanya Allah itu menghidupkan masjid. Ya. Jadi menolong agamanya Allah menghidupkan amal-amal istimai. Ya, itu maksudnya menolong agamanya Allah. Ini ketika saat. Jadi menolong agamanya Allah menghidupkan amal-amal istimai. Amal istimai itu apa? Amal masjid. Ya, amal masjid itulah amal istimai. Ya, 5 amal masjid, dakwah, talim, istiqbal. Ini maksudnya menolong agamanya. Sehingga Allah SWT akan menolong ahli masjid itu, kampung itu akan ditolong oleh Allah. Ya, akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Jadi kita menghidupkan dakwah, talim, istiqbal. Ya. Menghidupkan masjid, membentuk jamaah sendiri-sendiri. Ahli masjid menghidupkan amal rumahnya. Ya. Ini menghidupkan daripada masjid. Ini namanya, kalau di semuanya digabungkan semuanya, itulah namanya menolong agamanya. Kalau kita menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kita. Ini maksud menolong agamanya Allah itu menolong. Ini maksud menolong agamanya Allah. Barang siapa menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kita, memberikan kekuatan pada kita
untuk menyambut takazah agama. Ini kalau disimpulkan semua. Ini maksudnya nulung agama ini Allah. Intan suruh yang sabit akta. Ini bang tapi tak kalau lagi. Ini maksudnya nulung agama Allah ini. Boleh tadi kita ditulis Pak. Penanggung jawab zon, penanggung jawab halaqah nulis. Ditoke buku nih. Alih pulpen. Penanggung jawab halaqah, penanggung jawab mahalah nulis. Niki takazahe akhir tahun niki. Takazah untuk akhir tahun niki 1 negara jauh kurang 3 jamaah. Jangan pikirkan lagi mungkin. Negara jauh kurang 3 jamaah. Tulis IPB kurang 11 jamaah. Iki lebih. Oh sing gak ada tanda lagi malah plus. Lebih 11 jamaah. Lagi jauh kurang. Iki sing tahun depan ini kurang. 4 bulan jalan kaki kurang 9 jamaah. 4 bulan biasa kurang 35 jamaah. Terus 40 hari jalan kaki kurang 27 jamaah. 40 hari lebih bang 40 hari lebih. Bagaimana 40 hari dijadikan 4 bulan? 4 bulan dijadikan 4 bulan. Besok niki jenengan kumpul dengan zonnya masing-masing. Satu di absen. Satu kumpul zon masing. Halakohnya itu berapa absen? Berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Berarti yang tidak hadir itu tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Nggak bertanggung jawab terhadap umatnya di halakohnya. Besok kalau ditanya di padang mahsyar tuh jangan jawab nopo. Ini. Terus halakoh tanggung jawab masjidnya. Berapa masjid yang hadir, berapa yang tidak hadir. Lah masjid-masjid yang tidak hadir itu akan ditanya besok. Masjid-masjid yang nggak hadir itu akan ditanya. Maka ini absen. Absen ini bukti kesungguhan kita, tanggung jawab kita dalam menyambut takazah agama. Dan ini menunjukkan rasa tanggung jawab. Makanya adanya absen. Niki hasil absen begini dari sana Nidamuddin sana. Niki dari Nidamuddin suruh ngabsen ngeten niki. Makanya ini kumpul per halakohnya, persunnya sudah ditafakut berapa halakoh yang tidak hadir, berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir, mana halakoh mana. Terus itu kumpul masing-masing halakoh. Kumpul masing-masing halakoh di absen berapa masjid, masjid di absen, Terus berapa jamaah yang akan disanggupi? Berapa jamaah baik negeri jauh, IPB 4 bulan, 40 hari biasa jalan kaki. Ini sing pun ditulis mau jangan kumpul. Ya silakan kumpul dengan zonnya masing-masing, kumpul dengan halakohnya masing-masing. Berapa jamaah yang disiapkan? Berapa